Ya, bersamaan dengan pandemi virus corona, peringatan Hari Buruh pada tahun ini tidak akan diwarnai oleh aksi demo para pekerja. Buruh memilih untuk tidak menggelar demo dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta pemerintah turut membantu para pekerja yang terkena PHK serta mencegah adanya PHK berikutnya. Lalu apa saja bantuan yang akan diberikan pemerintah terhadap kaum pekerja? Kita sudah terhubung melalui Skype dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, ada Ibu Ida Fauzia. Selamat pagi Ibu Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ibu, ini kita ingin tahu data terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja berapa tepatnya sejak dimulai pandemi COVID-19 ini sampai dengan saat ini jumlah pekerja yang telah di PHK? Kalau jumlah pekerja yang di PHK itu ada 375.165. Pekerja yang dirumahkan ada 1.032.960. Jadi totalnya antara pekerja yang dirumahkan dan yang di PHK itu ada 1.722.958. Angka 17 itu adalah angka yang mereka by name by address, kemudian memenuhi syarat untuk mendapatkan program kartu prakerja dengan mencantumkan nomor NIK-nya. Ada 1,2 juta pekerja yang dirumahkan, yang di PHK, yang data masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan, tapi memang kami akan kembalikan data ini kepada Dinas Ketenagakerjaan, kepada teman-teman serikat pekerja, kemudian kepada teman-teman pengusaha untuk dilengkapi datanya, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan program kartu prakerja. Jadi kalau di total secara keseluruhan antara yang terdata dengan baik dan yang belum melengkapi datanya itu ada 3.019.859. Oke, lalu apa jaminan yang bisa diberikan kepada sekitar 3 juta pekerja ini untuk kelangsungan hidup mereka? Mbak Ami, pemerintah melakukan banyak hal untuk membantu teman-teman yang ter-PHK ataupun yang dirumahkan. Salah satu program yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah kepada 1,7 tentu akan mendapatkan prioritas program kartu prakerja. Di samping mereka yang dirumahkan, yang di PHK, teman-teman pekerja sektor pelaku usaha kecil mikro itu juga akan mendapatkan kesempatan mendapatkan program kartu prakerja. Nah, terhadap 1,2 juta yang datanya masih belum lengkap, kami akan kembalikan sekali lagi agar bisa mendapatkan manfaat dari program kartu prakerja. Di luar itu tentu saja kami secara reguler di Kementerian Ketenagakerjaan pelatihan yang ada akan terus kami lakukan. BLK kami baik BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah. Program kita arahkan untuk pekerja yang ter-PHK, yang dirumahkan, yang belum mendapat kesempatan dari program kartu prakerja. Sejak pandemi COVID-19 ini terjadi, kita menggerakkan seluruh BLK, menghasilkan produk-produk untuk penanganan dampak COVID ini, Mbak. Membuat masker, hand sanitizer, disinfektan, baju APD, wastafel, face shield, bahkan peti mati itu juga tersediakan. Nah, hari ini 1 Mei ini sebagai bentuk peringatan Hari Buruh Internasional, kami menggerakkan BLK yang memiliki pelatihan catering. Kami gerakkan seluruhnya, ada 177 BLK yang melakukan pelatihan catering. Kita akan sediakan pelatihan catering, kemudian hasil pelatihannya itu kami akan sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Oke, dari sekian dan banyak jaring pengaman yang lain. Baik, Ibu, dari sekian banyak jaring pengaman yang disiapkan oleh pemerintah ataupun skema yang sudah disiapkan, nah bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa apa yang sudah disiapkan ini akan berjalan dengan efektif, kemudian juga tepat sasaran, karena lagi-lagi itu adalah implementasi ini selalu menjadi persoalan. Iya, Mbak. Memang ada program-program yang sifatnya adalah social safety net,
ada program-program yang semi social safety net, kayak program Kartu Prakerja itu di samping pelatihan kan juga ada insentif yang diberikan. Memang ada banyak program-program lain padat karya yang dilakukan di kementerian atau lembaga. Misalnya di Kementerian PUPR itu ada padat karya tunai senilai 10 triliun itu juga ada. Memang persoalan kita adalah data, maka betapa pentingnya mensinkronkan data. Dari 3 juta itu kan ternyata yang memiliki data lengkap itu kan 1,7. Ini memang problem kita. Kenapa data itu kita perlukan lengkap? Agar menghindari duplikasi sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka yang berhaklah yang menerima program ini. Memang butuh konsolidasi data antar kementerian dan lembaga. Nah, dan satu lagi mungkin catatan untuk Kartu Prakerja, Bu. Kita tahu bahwa sebenarnya target itu sekitar 5 jutaan orang, tetapi sekarang pendaftarnya saja sudah lebih dari 8 juta. Lalu bagaimana proses seleksinya agar ini benar-benar pihak yang berhak atau yang tepatlah yang bisa mengikuti, dan setelah itu juga pemerintah seberapa siap dari segi pendanaan kalau misalnya kita bicara kemungkinan terburuk saat ini pandemi ini akan berlangsung sampai dengan akhir tahun. Seberapa siap pemerintah dari sisi anggaran untuk menanggung itu semua? Untuk validasi data, kepentingannya untuk memastikan bahwa mereka yang berhak itu yang menerima, kami kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan agar validasi data itu terjaga. Teman-teman Dinas Ketenagakerjaan memvalidasi data itu, sehingga tadi ada persyaratan mencantumkan NIK, mencantumkan juga ada. Kita juga ingin dapat emailnya misalnya, itu sekali lagi memang dalam rangka agar kita bisa memastikan bahwa mereka yang berhaklah yang menerima bantuan ini. Pemerintah melakukan misalnya program Kartu Prakerja, insentif yang akan diberikan selama 4 bulan. Harapannya selama 4 bulan ini selesai, kita kembali bekerja, perusahaan-perusahaan kembali memanggil pekerjanya yang di PHK, kembali memanggil pekerjanya yang dirumahkan. Harapan kita semua, Mbak Ami, mudah-mudahan 4 bulan ke depan kondisinya sudah normal. Oke, tapi apa jaminan ataupun juga upaya dari pemerintah agar para korban PHK ini seperti yang tadi Ibu sampaikan, mereka akan dipanggil kembali oleh perusahaannya untuk bekerja kembali. Jangan sampai setelah 4 bulan selesai kondisi sudah normal, mereka pun juga tidak bisa kembali bekerja di tempatnya semula. Pemerintah memberikan stimulus kepada pengusaha, kepada industri. Harapan pemerintah adalah perusahaan-perusahaan, industri-industri memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian pemerintah juga menyediakan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sekali lagi harapan kita semuanya dalam kondisi seketika kondisinya normal semua, teman-teman pengusaha memanggil kembali teman-teman yang di PHK dan yang dirumahkan. Ya, dan seperti apa Bu, pemerintah juga memastikan bahwa ada dana 5,6 triliun yang akhir-akhir ini disorot itu adalah untuk program pelatihan. Ini benar-benar pelatihan yang diberikan, itu adalah pelatihan yang bisa digunakan, bukan dalam tanda kutip pelatihan hanya untuk mengisi waktu seperti itu. Sebenarnya konsep program Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Dalam kondisi normal saya kira keinginan tersebut akan bisa tercapai. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pelatihan yang memblended antara pelatihan online maupun offline sehingga tercapai peningkatan kompetensi tersebut, memang pilihan untuk saat ini ketika kebijakannya harus melakukan social distancing, physical distancing, maka pilihannya memang melalui pelatihan secara online. Kita akan terus evaluasi jika kondisinya semakin hari semakin normal, pelatihan itu masih akan sangat terbuka dengan cara offline, tatap muka, atau memblended antara online dan offline. Oke, baik. Ibu Menteri, kita tahu bahwa sesaat lagi atau sebentar lagi para perusahaan ini akan menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan THR kepada para pekerjanya atau karyawannya. Lantas, Ibu sempat dikritik oleh Serikat Pekerja karena memperbolehkan perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.
bagaimana caranya atau antisipasi yang disiapkan agar kebijakan ini pun tidak disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam tanda kutip yang nakal seperti itu, Bu? Mbak Ami, pemberian THR itu adalah kewajiban pengusaha kepada pekerja. Jadi THR itu adalah pendapatan non-upah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita dalam PP 78 tahun 2015. Jadi memang dalam kondisi normal maka kewajiban itu harus dilakukan, harus dilaksanakan oleh pengusaha kita. Tidak ada satupun statement saya ataupun surat edaran saya yang mengatakan boleh ditunda atau dicicil. Boleh ditunda dalam dicicil itu ketika perusahaan memiliki ketidakmampuan untuk membayar THR, itu pun ketidakmampuannya itu harus disampaikan kepada pekerja. Jadi kesulitan dia untuk menunaikan pembayaran THR itu harus disampaikan, harus menjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Dalam kondisi semacam ini saya kira perlu dibangun dialog sosial. Ini kan soal bipartit. Jadi pengusaha dan pekerja harus secara terbuka dengan kekeluargaan menyampaikan apa yang menjadi kesulitan bagi pengusaha tentang pembayaran THR ini. Dan Mbak Ami, saya perlu sampaikan, pemerintah juga akan memberikan relaksasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan atau iuran jam sospek. Ini sedang dalam proses penyusunan peraturan pemerintah. Kemudian tidak dalam waktu yang lama kita akan segera keluarkan ini. Kita keluarkan ini juga atas permintaan teman-teman pengusaha. Ada relaksasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan harapan kita berikan relaksasi ini sehingga teman-teman pengusaha mampu menunaikan kewajiban pembayaran THR itu. Jadi kami melihat, kita melihat memang ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan. Pemerintah memberikan jalan keluarnya dengan memberikan relaksasi pembayaran sehingga teman-teman pengusaha ada ruang untuk bisa menyelesaikan pembayaran THR itu. Oke, ketika ada perusahaan yang melapor bahwa mereka benar-benar tidak bisa menunaikan kewajiban untuk membayar THR ini, apakah kemudian dari Kemenaker pun akan melakukan audit seperti itu untuk memastikan mereka benar-benar tidak mampu untuk membayar THR? Melakukan audit tentu membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah pernyataan yang diketahui oleh serikat pekerja, serikat buruh, sehingga teman-teman buruh juga mengetahui kondisi sebenarnya dari pengusaha itu sendiri. Jadi kalau kita mensyaratkan adanya audit, itu tentu membutuhkan waktu lama. Sementara pembayaran THR itu paling akhir 7 hari menjelang 1 Syawal, menjelang Lebaran. Jadi karena membutuhkan waktu yang lama, yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen itu dinyatakan oleh pengusaha. Komitmen pernyataan bahwa perusahaan itu tidak mampu membayar THR karena cash flow-nya misalnya, kemudian pekerjanya mengetahui secara transparan kondisi perusahaan tersebut. Ya baik, jadi intinya pemerintah pun juga akan mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan atau tidak memberatkan antara buruh dan juga pengusaha seperti itu. Terima kasih Bu Menteri sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, pemirsa, jika pemerintah sudah menyiapkan jaring sosial untuk para pekerja, kini bagaimana dengan tuntutan dan harapan para buruh menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini? Sudah terhubung bersama kami ada Andi Gani Nenawaya, Presiden dari KSPSI. Selamat pagi, Mas Andi. Pagi, Bami. Ya, untuk May Day kali ini tidak ada aksi turun ke jalan, melainkan akan membagikan atau melakukan aksi sosial para buruh ini. Tetapi kalau dari segi tuntutan, ada tidak perbedaan antara tuntutan kaum buruh di Indonesia tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari buruh sedunia untuk seluruh buruh Indonesia dan seluruh buruh di mana pun berada, dan juga untuk Bami dan kawan-kawan. Buat saya, semua orang yang masih mendapatkan upah, dia adalah pekerja.
dan sangat pantas disampaikan selamat untuk selamat Hari Buruh Sedunia hari ini. Hari ini kami membuat sejarah baru dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia. Dari 3 koperasi buruh terbesar, saya di Gandingan Nawea, KSPI Bungsa Iqbal dan SBSI Bailey, dengan 30 federasi di bawah kami tidak melakukan aksi May Day. Seperti tahun-tahun sebelumnya saya memimpin aksi May Day di istana ataupun tempat lainnya. Kali ini dan hari ini saya jam 1 nanti akan ada di RSUD Balairjo Tanggerang untuk menyerahkan bantuan baju APD lengkap dan juga masker, juga hand sanitizer, juga Bung Iqbal di Bekasi dan Mbak Eli ada di rumah sakit di wilayah Jakarta. Ya, kalau dari segi tuntutan ada tidak perbedaan? Tentu yang pertama kami mensyukuri keputusan Bapak Presiden kami mengenai soal Omnibus Law ketika saya pernah pertemuan beberapa kali dengan beliau di sana dan akhirnya hari Rabu kemarin bersama teman-teman Presiden Buruh lainnya, Bung Iqbal dan Mbak Eli Rosita Silaban, ketika kluster ketenagakerjaan ditunda dan akan dikaji kembali karena memang dari awal tidak dilibatkan serikat buruh. Saya bisa tegaskan lagi, tidak dilibatkan serikat buruh. Tidak pernah kita diajak bicara soal draft. Saya tegaskan kalau ada pernyataan pemerintah bahwa buruh diajak bicara dari awal, saya tegaskan kapan dan di mana saya diajak bicara soal draft-draft yang memang merugikan buat buruh. Dan saya menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden bahwa kami 3 koperasi buruh terbesar tidak pernah diajak bicara, apalagi yang teman-teman koperasi lain. Karena itu kami komplain keras dan awalnya ingin aksi tanggal 30 April dan kami batalkan ketika Presiden mendengar tuntutan kami. Tapi di dalam kesempatan ini saya yakin ditariknya kembali draft tersebut bukan karena tekanan demo, tapi bahwa Presiden mendengar dari nurani teman-teman buruh Indonesia. Oke, nah Mas Andi terkait dengan pandemi COVID-19 di Indonesia, kita tahu bahwa kita semua prihatin. Ada tadi data terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa ada 1,7 juta buruh yang sudah di PHK dan dirumahkan. Sementara itu juga masih ada potensi 1,2 juta berikutnya. Jadi total ada sekitar 3 juta. Lantas sebenarnya seberapa mengkhawatirkan kalau dari versi Serikat Pekerja terkait dengan nasib para buruh di Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19? Yang pertama ada perbedaan data antara kami dengan pemerintah. Kalau data kami masih di angka 680 ribuan yang sudah di PHK. Kalau dirumahkan itu dia hanya diistirahatkan sementara dan bisa masuk atau melalui sistem shifting, bergantian masuk kerja. Karena memang pesanan produksi BAMI seperti kita tahu, bahan baku kita masih banyak dari luar negeri. Dan sekarang ini kan ada 216 negara yang terkena COVID-19. Jadi kalau menurut analisa kami sebagai pimpinan serikat buruh di Indonesia dan juga di ASEAN, saya berkomunikasi dengan teman-teman di ASEAN karena saya sebagai pimpinan buruh di tingkat ASEAN. Mereka juga menyampaikan hal yang sama, Vietnam, Singapura, Malaysia juga menyampaikan hal yang sama bahwa kekhawatiran mereka bahan baku yang kurang akan menyebabkan pabrik stop beroperasi. Nah ini yang kita khawatirkan dan harus diambil langkah cepat oleh pemerintah. Nah, ada jaring pengaman yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya misalnya kartu prakerja ataupun juga program-program lain. Apakah kalau dari sudut pandang Serikat Buruh, ini merupakan dalam tanda kutip obat yang tepat di tengah pandemi virus corona ini bagi para buruh? Menurut saya keinginan pemerintah dan juga program tersebut kita sambut baik semuanya, tetapi memang ada yang kurang. Pemerintah catatannya apa saja yang kurang? Ya, soal pengawasan ketika perusahaan menyatakan tidak mampu membayar THR karena banyak laporan ke kami. Jadi harus ada audit bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan tersebut dan juga dengan pemerintah. Oke, mohon maaf saya potong di situ. Mampu. Mas Andi, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja mengatakan kalau untuk menunggu audit itu waktunya lama. Sementara THR ini dalam beberapa minggu ke depan harus sudah diberikan. Ya. Tentu akan sangat mudah buat kita. Kalau audit secara keseluruhan, tentu akan menyita waktu cukup lama. Kita tinggal mengaudit keuntungan terakhir perusahaan itu berapa. Ini kan baru memasuki semester pertama, baru 3 bulan pertama di tahun 2020. Tentu di setiap perusahaan saya yakin ada dana cadangan untuk menghadapi semua persoalan-persoalan ini dan mungkin mereka masih bisa memanfaatkan dana tersebut. Tetapi sekali lagi kami sudah menerima laporan banyak perusahaan juga sudah memotong THR sampai 50%. Dan nanti data ini akan kami buka Mbak Mi dalam waktu dekat. Belum
H-7 kita akan buka data-data itu. Tetapi apakah sudah dipertemukan dengan pihak-pihak terkait terus kemudian mencari solusinya seperti itu? Karena kita tahu bahwa masalah antara buruh dan juga pengusaha ini kan masalah yang selalu ada, dan saat ini dibutuhkan adalah bagaimana upaya untuk mencari jalan tengah di tengah situasi yang sulit untuk semuanya. Kami tidak pernah menutup pintu dialog, Mbak Mia. Teman-teman pers juga ketahui kita sangat membuka ruang dialog seluas-luasnya. Tetapi jarang sekali buruh diajak bicara. Seperti kejadian Omnibus Law kemarin, perwakilan serikat buruh tidak diajak untuk membahas draft-draft. Jadi kalau memang pemerintah dan pengusaha ingin bersama-sama kami sangat membuka pintu ruang dialog seluas-luasnya. Dan memang seperti itu, karena memang hubungan pekerja dengan pengusaha itu adalah kemitraan. Kalau tidak ada pekerja juga nggak akan ada pengusaha. Sebaliknya kalau tidak ada pengusaha, tidak ada pekerja. Kemitraan itu adalah harus dijaga. Karena itu kami membuka diri dari pimpinan serikat buruh. Kita harus menemukan solusi bersama-sama. Nggak mungkin berjalan sendiri, ada pemerintah dengan pengusaha atau buruh dengan pengusaha. Jadi harus bersama-sama. Dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Ratas kemarin terkait dengan jaring sosial, kemudian juga seperti apa insentif-insentif itu kemudian akan diberikan kepada dunia usaha yang bisa komit untuk mempertahankan atau tidak mem-PHK karyawannya di saat pandemi ini, apakah itu pertanda bahwa pemerintah saat ini pun juga pro ataupun juga membela kepentingan para buruh? Menurut saya pemerintah cukup adil, Pak Jokowi, dengan memberikan stimulan yang membantu pengusaha, dan tentu ini sebuah program pemerintah harus kita dukung karena pengusaha juga harus dibantu, dan kita meyakini itu, dan serikat buruh juga mendorong pemerintah agar pengusaha tidak kolaps dan akhirnya tetap berjalan operasi seperti biasa. Tapi memang saya menyarankan dalam kesempatan ini kepada pemerintah harus menyiapkan kondisi darurat karena kita belum mengalami puncak penyebaran COVID-19. Di beberapa negara sudah ada gelombang kedua penyebaran COVID-19, dan kita harus mempunyai perhitungan terburuk kalau ini terjadi sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun, saya meyakini akan banyak pabrik stop berproduksi, dan ketika pabrik itu stop berproduksi, tidak ada penghasilan, pasti buruh akan menjadi korban PHK. Pemerintah harus punya program berkesinambungan, apakah harus ada pelatihan, ada bantuan seperti prakerja, atau sebuah program yang memang membantu buruh dan keluarga untuk tetap bisa survive. Dan dengan apa yang ada saat ini itu masih belum cukup bisa mengatasi persoalan ketika situasi terburuk ini terjadi seperti yang baru saja Anda sampaikan. Karena memang semua ini tergantung pada anggaran negara. Nah, kita tahu bahwa anggaran kita sangat terbatas, 450 triliun lebih disiapkan untuk menghadapi COVID-19. Tetapi kan itu bukan hanya untuk membantu buruh. Ada untuk stimulan ekonomi, untuk bagaimana membantu program-program pemerintah lainnya untuk tetap bisa survive. Nah, karena itu pemerintah betul-betul menyiapkan bagaimana kalau sampai hampir mayoritas pabrik tidak berproduksi. Karena kan banyak bahan baku yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahan baku dari luar negeri nggak bisa masuk ke Indonesia. Ketika nggak bisa masuk, tidak produksi, dan karyawan pun tidak bisa masuk pabrik dan tidak dapat penghasilan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita semua. Ya, baik. Jadi lagi-lagi jalan keluar yang paling manjur yang dinantikan saat ini. Baik, terima kasih Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI, dan sekali lagi selamat Hari Buruh.